Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran PLH. Hari ini kita akan membahas bab 2 tentang pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan yang tidak sehat itu membuat kita tidak nyaman tentunya. Coba perhatikan jika di sekeliling kita dipenuhi oleh sampah, ya kan? Selain menghasilkan bau, kita juga tentu tidak akan merasa nyaman, tidak betah. Lingkungan yang bersih akan membuat kita terasa nyaman, segar, ya menyenangkan. Karena itulah, jagalah kebersihan lingkungan ya. Nah, di sini terjadinya pencemaran lingkungan itu ada berbagai macam, ya kan? Pencemaran lingkungan dapat terjadi di mana-mana, terutama di daerah perkotaan. Pencemaran dapat terjadi di air, tanah, dan udara. Pencemaran ini bisa merusak lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi kita harus menjaganya. Nah, apa sih pencemaran itu? Pencemaran merupakan masuknya zat asing ke dalam lingkungan yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan yang mengarah pada kerusakan. Yang tadinya lingkungannya bersih, tercemar, akhirnya lingkungan menjadi kotor sehingga menimbulkan penyakit. Tuh, tidak boleh dibiarkan terus-menerus ya. Nah, pencemaran dapat diatasi jika setiap orang menyadari akan pentingnya kelestarian lingkungan. Jika kesadaran itu tumbuh pada setiap orang, maka kerusakan lingkungan akan bisa dihindari, Nak. Pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di udara saja, ya kan? Pencemaran dapat di air, di tanah juga. Nah, berikut ini ada beberapa macam pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran air. Sebagian besar kondisi perairan di perkotaan hampir dikatakan rusak. Rusaknya ini diakibatkan oleh campur tangan manusia tentunya. Ya kan? Apa tuh? Biasa membuang sampah sembarangan. Nah, nih. Sungai yang bersih itu contohnya. Kalau misalkan kotor nanti akan tercemar. Selokan, sungai, danau, dan laut itu merupakan tempat-tempat perairan ya yang seharusnya memiliki kondisi yang sangat baik. Namun jika sudah tercemar dengan sampah, ya kan, aliran sungai akan kotor, ya kan. Penyebab terjadinya pencemaran air nih contohnya pembuangan sampah di selokan atau di sungai itu kan mengakibatkan banjir. Kemudian membuang limbah pabrik ke sungai itu dapat mengakibatkan sungai menjadi beracun dan berwarna sehingga ikan-ikan dan biota air lainnya tidak dapat hidup dengan nyaman, malah kadang-kadang banyak yang mati. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan ikan dengan menggunakan racun dan peledak. Ini bahaya ya. Dapat membuat kerusakan di laut dan mencemari air laut tentunya, ya kan? Yang keempat, bocornya minyak dari kapal-kapal pesiar nih. Ini dapat mengakibatkan air menjadi beracun. Ikan-ikan juga banyak yang mudah mati. Nah, nih. Kemudian yang kedua, itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini sudah terjadi di mana-mana ya, yang ditandai dengan menurunnya kesuburan tanah. Apa sih penyebabnya pencemaran tanah? Yang pertama yaitu membuang sampah numpuk, ya kan? Sampah numpuk dalam tanah, terutama nih sampah-sampah organik yang susah terurai. Ini membuat tanah menjadi tidak bagus lagi, tidak subur, akhirnya menurunkan kualitas tanah. Yang kedua yaitu pemberian pupuk yang berlebihan, itu juga akan menurun kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu penggunaan pestisida yang terlalu banyak, itu mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah juga, Nak. Tanah mengandung zat kimia dan jika teraliri air maka pestisida akan hanyut ke tanah, ngeresep ya kan, ngeresep ke tanah. Nah, yang berikutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi jika di udara terdapat zat-zat yang mengotori udara. Contohnya apa? Asap kendaraan. Ini zat-zat yang mencemari udara terdiri atas karbon dioksida, Nak, yaitu senyawa belerang, nitrogen, dan klorokarbon. Nah, penyebab terjadinya pencemaran udara itu
banyaknya kendaraan bermotor yang asap knalpotnya meresahkan, ya kan, sampai ngepul, ya itu tidak bagus, ini sesek jadinya, ya kan. Nah, semakin tahun jumlah kendaraan bermotor kan semakin banyak ya nak ya. Nah, itu penyumbang terbesar juga untuk pencemaran udara. Kemudian berikutnya penyebabnya pencemaran udara yaitu banyaknya asap pabrik, terutama yang dekat dengan kawasan industri nih. Ini mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya juga seperti gas karbon monoksida, sulfur oksida, ya kan, nitrogen oksida. Nah, ini dapat menimbulkan konsentrasi atau zat-zat berbahaya lainnya yang bisa nyerap tubuh. Pencemaran udara ini juga diakibatkan oleh berkurangnya pepohonan hijau. Pohon kan nyerap karbon dioksida ya, kemudian mengeluarkan oksigen yang dapat kita hirup. Nah, kalau pohonnya berkurang, ini akan mempengaruhi pencemaran udara. Jadi tumbuhan hijau mampu menyerap gas-gas karbon dioksida. Makanya kita sering-sering menanam tumbuhan, ya kan. Nah, pencemaran lingkungan akan membawa kerugian sangat besar bagi lingkungan kita, termasuk manusia. Lingkungan akan ramah jika kita memperlakukan dengan baik, dengan ramah, dengan lestari. Namun kalau kita memperlakukan lingkungan dengan seenaknya, maka lingkungan pun akan berbalik memberikan bencana. Nih akibat yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan tuh selokan dan sungainya penuh, akhirnya potensi banjir. Tanah juga menjadi tidak subur karena tanahnya sudah tercemar, ya kan. Nanti kalau ditanamin tidak tumbuh subur gitu karena tanahnya sudah tidak bagus. Nah, kemudian selanjutnya timbulnya penyakit pernapasan yang ditimbulkan dari pencemaran udara. Ini dampaknya kan, ekosistem perairan juga terganggu karena banyak ikan atau biota lain mati. Nah, beberapa peristiwa yang dapat terjadi terkait pencemaran udara nih, contohnya pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Merupakan peristiwa memanasnya suhu bumi secara keseluruhan karena berkumpulnya gas-gas polutan di bumi. Gas-gas polutan tuh gas-gas yang berbahaya. Nah, kemudian efek rumah kaca, yaitu merupakan peristiwa mempantulnya sinar matahari ke dalam bumi karena lapisan atmosfer sudah dipenuhi oleh gas-gas rumah kaca, sehingga yang seharusnya sinar matahari tadi teruskan ke atmosfer malah kembali lagi ke bumi, ya kan. Efek rumah kaca ini sangat berbahaya juga ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Kemudian hujan asam terbentuknya itu karena berkumpulnya gas kendaraan bermotor seperti nih sulfur, nitrogen. Ya, ini nanti bereaksi dengan air hujan sehingga menghasilkan air hujan yang asam. Hujan asam sangat merugikan manusia karena dapat menimbulkan batuan atau gedung-gedung mudah rusak. Nah, anak-anak, kiranya cukup sekian untuk pembelajaran PL hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Kurang lebihnya Bu Eni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.